Halo, selamat sore rekan-rekan calon Fulbrighter Indonesia. Salam sejahtera dan sehat selalu dimanapun Anda berada. Saat ini Anda menyaksikan sesi informasi untuk program Fulbright Doctoral Degree yang menerima aplikasi hingga tenggat waktu pendaftaran 15 Februari 2025. Sesi informasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang selengkapnya seputar program Fulbright Doctoral Degree, dan nanti kami juga akan menghadirkan sesi bersama alumni di dalam breakout room yang berbeda-beda, sehingga Anda bisa berinteraksi lebih dekat dengan para alumni yang nanti akan membagikan tips serta pengalaman mereka menuliskan esai, studi objektif, dan juga personal statement. Jadi acara ini akan berlangsung kurang lebih 2,5 jam ya. Kami juga ingin menyapa Anda yang hadir di Zoom meeting dan mungkin menyimak acara ini di Facebook page Amina Fulbright Indonesia melalui live streaming. Selamat datang juga kepada Anda yang bergabung di Facebook page. Apabila Anda nantinya juga ingin bergabung bersama kami di dalam Zoom meeting supaya bisa ikut berdiskusi bersama alumni dalam breakout room, boleh, silakan temukan tautan pendaftaran Zoom meeting-nya di Instagram Story dan juga Facebook Story akun Aminat. Kami juga nanti akan menginformasikan mengenai peluang untuk terseleksi mendapatkan voucher TOEFL ITP Online Edition. Nah, rekan-rekan sekalian, langsung saja kami ingin memulai sesi ini dengan menampilkan video yang berisi cerita pengalaman para alumni, baik alumni Fulbright dari Indonesia dan juga Amerika Serikat, yang menceritakan bagaimana program ini telah mengubah mereka, baik secara personal maupun profesional. Berikut ini videonya kami tampilkan dari akun YouTube Aminah Fulbright Indonesia. Selamat menyimak dan selamat mengambil inspirasi dari video yang Anda saksikan tersebut. I remember really clearly arriving in Banda Aceh after the tsunami and meeting the people who'd lived through this absolute devastation. These people who were so kind and so welcoming, as if I was their guest. So that was when I first really realized the personality or the character of Indonesians. I was sent to a small town called Crete in Nebraska. We lived with an American family with other Fulbright grantees from all over the world. We were kind of fascinated with Hollywood movies, big cities, fast cars, and so on. But the other side of the coin is this social capital, the foundation of American democracy and American economic power. Studying in the US has been my dream, and I thought it was going to be difficult for me to get it. Also, the fact that I got Fulbright to study MBA was an acknowledgement that my dream can come true. You know, before I came here, I was a professor of American media history, and I had never studied Indonesia. So it was an amazing experience, and I fell in love with Indonesia and, you know, realized there's so much that I, as a historian of journalism, could write about here in Indonesia. Saya merupakan seorang penerima Fulbright dari Tanah Papua. Jadi apa yang saya dapatkan ketika mengikuti program Fulbright Report merupakan sesuatu yang sangat baik yang kemudian bisa saya terapkan juga. Paling tidak saya bisa berkontribusi bagi pengembangan pendidikan di Tanah Papua. I'm in a unique position that I can see the broader picture. I have the enormous pleasure of seeing Fulbrighters from Indonesia go abroad and come back and make extraordinary contributions to Indonesia in their fields. Fulbright ini memberikan kesempatan untuk masuk ke international academic community. It's really had a huge impact, those 3 Fulbright experiences, on my career and my interests, making me a better teacher and also making me a better researcher. So one of the things that is great about having done a Fulbright is the network that you have of other Fulbrighters and learning about all sorts of different areas of research that they're involved in.
And obviously the networks that are created are extremely powerful and far-reaching. Menjadi bagian dari keluarga besar Fulbright itu adalah sebuah anugerah yang sangat saya syukuri ya. Karena ternyata alumni Fulbright ini dia ada di berbagai bidang dan mereka dalam posisi yang influential di setiap karya mereka, di setiap posisi mereka. Many Fulbright alumni became policymakers, leaders. If they are working in creative industry, they become most prominent personalities in the field. Saya mendirikan Caravan Studio, juga Reon Comics, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada ilustrator dan komikus Indonesia untuk bisa berkarir di luar negeri. If I don't meet another Fulbright alumni and setting up Project Multatuli, I think it will be very different. Project Multatuli is a public service journalism initiative owned and managed by workers, and we serve the underreported. We hold power accountable. I ended up writing a book on the basis of my dissertation, Raiding the Land of the Foreigners, and then went on to write 2 more books. This experience has been incredibly important for me in my career as an anthropologist. Saya berkenalan dengan seorang Fulbrighter ya. Kami membuat yayasan namanya Yayasan Nurani Dunia. Kita butuh satu kampung untuk mendidik anak. Nah, kampung ilmu tidak hanya sekedar membangun sekolah, tetapi membuat komunitas yang mengintegrasikan antara pendidikan formal dengan non-formal. Menjadi akademisi harus punya dampak langsung terhadap masyarakat di sekitarnya. I think the Fulbright program is the single most important institution program in the United States for building ties among people who care about and know Indonesia. I really think the key is making it really peer-to-peer, equal interaction, a kind of partnership in mutual understanding. That's what I think Fulbright is doing and doing well. I hope that we'll be doing an even better job in reaching out and recruiting people and letting people know that although this is a very prestigious grant that they're applying for, that they too can have a chance. Whether they come from Eastern Indonesia or some of the other islands off of Java, or if they belong to some sort of community that is somewhat disadvantaged, they too are welcome to become a Fulbrighter. Misi Fulbright ini sudah masuk ke dalam diri saya. Saya merasa bahwa saya telah berhasil mengenalkan sudut lain dari Indonesia kepada mereka. Kami jadi keluarga. Tidak ada Amerika lagi, tidak ada Indonesia lagi, yang ada adalah sahabat, keluarga. Kita bersentuhan tidak lagi sebagai bangsa dengan bangsa, tapi sebagai manusia dengan manusia yang punya hati nurani. Ya, itu tadi video yang menghadirkan alumni dari Indonesia dan juga Amerika Serikat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah Anda yang hadir di acara ini bisa menjadi Fulbrighter Indonesia berikutnya, menyusul jejak mereka. Berikut adalah paparan yang telah kami persiapkan untuk Anda yang ingin melamar program Fulbright Doctoral Degree. Baik, saya akan mulai untuk sesi paparan ini. Kami ingin membuka paparan ini dengan salah satu kutipan dari penerima beasiswa Fulbright Doctoral Degree, yaitu Dr. Anton Sutandio, yang menyampaikan bahwa beasiswa Fulbright telah mengubah karir dan kehidupan akademis saya ke arah yang lebih baik. Melalui exposure dengan situasi akademik di Amerika Serikat, serta interaksi sosial di luar kelas, saya menyadari bahwa langit bukanlah batasnya. Beasiswa Fulbright sendiri adalah merupakan program pertukaran pendidikan terkemuka dari pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan untuk meningkatkan saling pengertian dan mendukung hubungan antara warga Amerika dan warga dari berbagai negara lainnya, termasuk Indonesia. Program ini memberikan kesempatan kepada mereka yang berasal dari berbagai latar belakang dan yang berprestasi. Jadi,
Untuk profil beasiswa Fulbright sendiri, terdapat beberapa program beasiswa yang berbeda-beda, dan hari ini Anda menyimak program Fulbright Doctoral Degree untuk studi S3. Mengenai alumni dan juga penerima beasiswa, total sudah ada lebih dari 4.600 orang, baik orang Indonesia yang berangkat ke Amerika atau orang Amerika yang datang ke Indonesia untuk menjalankan berbagai kegiatan. Jadi ada yang studi untuk S2, S3, penelitian, mengajar, pengayaan profesionalisme, dan lain-lain sebagainya. Orang Amerika yang datang ke Indonesia, biasanya mereka melaksanakan tugas yaitu menjalani riset atau penelitian atau menjadi pengajar di perguruan tinggi atau asisten pengajar di sekolah menengah atas. Dan mereka tentunya mendukung visi dan misi, yaitu mendekatkan hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Program beasiswa Fulbright untuk warga negara Indonesia itu sudah ditawarkan sejak tahun 1952, dan para alumni yang pertama-tama di antaranya adalah Rustani Kartakusuma, Haji Agus Salim, dan juga Hasan Syadili. Apa sajakah keunikan program Fulbright? Program ini menawarkan adanya jejaring global, di mana nanti di Amerika Serikat ada banyak sekali aktivitas yang dikhususkan untuk Anda penerima beasiswa Fulbright. Lalu setelah itu, kami juga membantu dalam proses pendaftaran ke universitas di Amerika Serikat. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di bagian alur prosesnya. Dan kami juga memberikan bantuan akademis dan non-akademis selama menjalani studi di sana. Setelah program S3 selesai, apabila ingin melaksanakan, maksud saya sebelum menjalankan studi S3, lalu setelah itu bahasa Inggrisnya perlu ditingkatkan, dipertajam, sehingga lebih siap untuk studi S3, Anda akan diikutsertakan, didaftarkan untuk pre-academic training sebelum memulai studi S3 Anda. Nah, nanti setelah S3-nya selesai, apabila menemukan kesempatan untuk post-academic training atau internship atau postdoktoral, nah itu diperkenankan, yaitu jangka waktunya maksimal 1 tahun. Kami juga membantu untuk melamar visa J untuk penerima beasiswa dan juga anggota keluarga inti yang dibawa serta. Anggota keluarga inti yang dimaksud adalah suami atau istri dari si penerima beasiswa dan juga anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun. Dan yang terakhir, beasiswa Fulbright ini terbuka untuk semua kalangan. Oleh karena itu, silakan Anda mendaftar. Ya. Berikut ini adalah persyaratan umumnya. Warga negara Indonesia memiliki prestasi akademis, kemampuan bahasa Inggris fasih, komitmen pada bidang studi yang dipilih, memiliki bakat kepemimpinan dan aktif kegiatan sosial, sanggup menyelesaikan program di Amerika, dan kembali ke Indonesia setelah program studi selesai. Berkaitan dengan batasan usia, di sini ada catatan bahwa setidaknya masih dalam usia bekerja minimum 5 tahun sebelum memasuki usia pensiun. Jadi misalnya usia 48 tahun ingin kuliah untuk Fulbright Doctoral Degree untuk kuliah S3, maka hal tersebut masih dimungkinkan karena setelah studi selesai Anda masih memiliki masa bakti setidaknya 5 tahun sebelum memasuki usia pensiun. Nah, sekarang kita memasuki informasi mengenai fasilitas program. Selama mengikuti proses di Indonesia, kami akan memberikan tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, serta uang saku. Misalnya, Anda perlu datang ke lokasi untuk seleksi wawancara Fulbright, maka kami akan menanggung tiket pesawat Anda, akomodasinya, dan juga uang sakunya, sehingga Anda bisa menghadiri jadwal seleksi wawancara yang telah ditetapkan. Atau misalnya nanti sudah mendapatkan jadwal untuk wawancara visa Amerika Serikat, maka kami akan mendukung Anda dengan menyediakan komponen-komponen ini untuk Anda bisa menghadiri visa interview sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Lalu, saat mengikuti program di Amerikanya nanti, kami akan memberikan biaya program, uang saku bulanan, serta uang penunjang kegiatan lainnya. Di sini termasuk juga adalah uang kuliah, dan juga nanti ada uang penunjang seperti contohnya untuk membeli buku,
membeli laptop ataupun uang tunjangan pada saat awal kedatangan di Amerika Serikat. Biasanya disebutnya settling in allowance. Kami juga memberikan tiket pesawat pulang pergi untuk penerbangan internasional Anda sebanyak 1 kali, yaitu pada berangkat dan setelah itu setelah program pulang kembali ke Indonesia, serta asuransi kesehatan. Bagaimanakah bila Anda nantinya ingin membawa serta anggota keluarga? Hal tersebut diperbolehkan dengan catatan bahwa untuk biaya yang terlibat untuk membawa serta anggota keluarga itu perlu ditanggung secara mandiri. Kami akan membantu dalam proses mendapatkan izin tinggal dan juga izin untuk masuk ke Amerika Serikat atau mendaftar visa J2. Nah, sekarang untuk studi S3, bidang studi apa sajakah yang bisa dilamar? Pada prinsipnya, kami menerima aplikasi dari Anda yang ingin studi S3 di semua bidang, kecuali yang berkaitan dengan perawatan pasien atau kontak klinis dengan pasien. Nah, di sini saya melihat ada kurang lebih 60 orang yang hadir di acara ini. Bolehkah dibagikan kepada kami di chat di Zoom meeting? Untuk studi S3, Anda ingin berkuliah di jurusan apa? Silakan Anda tuliskan di chat di Zoom meeting supaya kita bisa sama-sama saling memotivasi ya. Ada yang hukum, ada PhD in Translation Studies, Education, pendidikan sains, seni teater, psikologi, political science, international relations, data science, bisnis atau economics atau finance, arts and design, entrepreneurship, biotechnology, matematika terapan, lalu ada juga yang bioinformatika, dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya yang sudah membagikan bidang studinya yang bervariasi ya, mulai dari yang social science ataupun yang sains dan teknologi. Terima kasih banyak sudah membagikan informasi ini dengan kami di Aminet. Nah, yang bisa melamar program Fulbright Doctoral Degree tentunya adalah yang sudah punya gelar S2, baik dari universitas dalam negeri maupun luar negeri. Lalu untuk kemampuan bahasa Inggrisnya harus sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut ya. TOEFL ITP 575 atau IBT 90 atau IELTS 7 atau Duolingo 135. Untuk persyaratan bahasa Inggris ini itu semuanya wajib memenuhinya. Jadi Anda yang lulusan dalam negeri ataupun luar negeri, atau misalkan dulu berkuliah dan semuanya dalam bahasa Inggris, maka Anda masih tetap harus melampirkan persyaratan TOEFL ini. Lalu untuk minimum IPK-nya adalah 3,0 pada skala 4, dan tadi untuk batasan usianya kami sudah juga jelaskan ya tentang terms and conditions-nya. Untuk pembiayaannya sendiri adalah 3 tahun untuk program Fulbright Doctoral Degree. Batas waktu pendaftaran adalah 15 Februari 2025, jadi kurang lebih ada waktu 3 minggu dari sekarang. Nah, oleh karena itu, silakan apabila Anda belum mulai mengisi aplikasi daring, silakan lakukan demikian. Caranya adalah sebagai berikut. Membuat akun di aplikasi daring untuk program Fulbright Doctoral Degree, klik register, lalu setelah itu klik informasi awal, lengkapi, lalu setelah itu klik bagian sini, lalu klik register. Lalu setelah itu Anda akan menemui ada 2 jendela yang bisa dipilih, klik yang Fulbright Doctoral Degree Scholarship, lalu klik more information. Anda akan dibawa serta ke laman ini. Silakan Anda pelajari lebih lengkap mengenai informasi awal yang telah disertakan di sini. Lalu setelah itu Anda klik begin application process. Setelah begin application process diklik, Anda akan melihat laman yang ada di sini, yaitu ada academic background, professional experience, dan lain-lain sebagainya. Silakan dilengkapi dengan sebaik-baiknya. Untuk membantu Anda melengkapi bagian-bagian ini, kami sudah menyediakan panduan yang bisa diunduh di tombol download guide di sini. Apabila Anda klik
download guide, Anda akan mendapati ada 27 halaman PDF dalam bahasa Indonesia yang akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di sini sehingga Anda akan lebih mudah mengisi untuk bisa melengkapi formulir aplikasi sebaik-baiknya. Silakan lengkapi dengan baik, lalu setelah itu kalau sudah lengkap, masuk ke bagian declaration, ketikkan nama lengkap Anda dan juga tanggal Anda mengisi formulir aplikasi, lalu klik tombol submit. Apabila ada pertanyaan teknis terkait formulir aplikasi daring, boleh nanti menghubungi tim kami di helpdesk@aminef.or.id. Informasi ini juga bisa ditemukan di dalam formulir aplikasi daringnya. Pada prinsipnya, Anda bisa mengunjungi berulang kali sampai Anda nantinya klik tombol submit. Kami sangat menyarankan untuk klik tombol submit-nya itu tidak menunggu 15 Februari 2025 ya, karena sebaiknya hal tersebut dilakukan untuk menghindari kendala akses form yang nantinya akan diakses oleh mereka yang melamar Fulbright Doctoral Degree dan juga Fulbright Master's Degree yang memiliki tenggat waktu yang sama. Lalu, apa sajakah yang Anda akan lalui apabila melamar program Fulbright Doctoral Degree ini? Yang pertama, Anda akan mengirimkan aplikasi, yaitu 15 Februari 2025. Lalu, proses berikutnya, bagi yang terseleksi ke tahap berikutnya, yaitu seleksi wawancara, kami akan undang Anda untuk seleksi wawancara. Lalu setelah itu kami umumkan hasilnya. Misalkan setelah wawancara Anda dinyatakan ke tahap berikutnya, berarti Anda merupakan kandidat atau calon penerima beasiswa Fulbright. Apakah langkah berikutnya yang akan dilaksanakan? Yaitu melaksanakan persiapan tes TOEFL IBT dan juga tes GRE atau GMAT disesuaikan dengan nanti bidang studi apa yang Anda lamar. Itu ya. Ini juga meliputi kursus untuk Anda secara intensif. Sangat kami sarankan untuk mencicil belajar secara mandiri mulai dari sekarang, tidak hanya berpatokan kepada kursus yang disiapkan di sini saja. Karena bagaimanapun waktu adalah kunci ya. Nah, silakan Anda lakukan demikian dan apabila sudah masuk tahap ini dan telah memiliki tes TOEFL IBT dan juga GRE-nya, nanti tes-tes tersebut kami pergunakan ke tahap berikutnya yaitu pendaftaran di kampus Amerika Serikat. Anda sebagai pelamar Fulbright Doctoral Degree bisa melamar, kami akan bantu melamar ke 5 kampus yang berbeda. Jadi silakan Anda sebutkan di dalam formulir aplikasi kampus mana yang Anda ingin tuju. Apabila Anda sudah berinteraksi dengan calon research advisor misalnya, silakan juga dicantumkan ke dalam formulir aplikasi Anda. Dengan catatan, pada misalnya Anda sudah menempuh alur proses ini dan sampai di tahapan ini, kami nanti akan juga memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai kampus yang sudah Anda tuliskan. Misalkan kampus A, B, C, D, E yang Anda sudah tuliskan di formulir aplikasi, lalu setelah itu oleh panitia, oleh pihak yang nantinya bekerja sama dengan Aminef yaitu IIE, dianggap bahwa A, B, C sudah tepat, namun D dan E akan diganti dengan kampus lainnya dengan pertimbangan seperti misalnya bidang studinya ataupun spesialisasinya lebih cocok untuk Anda, maka hal tersebut akan kami ajukan kepada Anda. Silakan dipelajari, apabila nanti sudah bisa Anda setuju, maka kami akan lalu menjalankan aplikasi atas nama Anda. Tentunya, untuk menjalankan aplikasi serta pengumuman ini juga membutuhkan waktu ya karena masing-masing kampus itu memiliki timeline yang berbeda-beda. Misalnya dari 5 kampus di mana Anda nantinya akan didaftarkan, Anda mendapatkan 3 LOA atau Letter of Acceptance. Maka silakan Anda pertimbangkan kira-kira kampus mana yang Anda ingin konfirmasi penempatannya. Baru setelah itu kami akan undang Anda untuk menjalani orientasi pra-keberangkatan, di mana di sini Anda akan bertemu dengan para penerima beasiswa Fulbright lainnya yang sama-sama mendaftar di 15 Februari 2025 ini.
Lalu Anda akan dibekali berbagai materi, seperti contohnya bagaimanakah cara atau tipsnya mencari tempat tinggal di Amerika Serikat, bagaimanakah cara mengelola keuangan, lalu setelah itu bagaimanakah caranya menjalankan riset di universitas sehingga terhindar dari plagiarisme, dan lain-lain sebagainya. Lalu, proses berikutnya adalah proses persiapan keberangkatan ke Amerika, termasuk juga di dalamnya wawancara visa. Di sini kami akan bantu untuk jadwalkan Anda wawancara visa. Anda tinggal hadir sesuai dengan tenggat waktu dengan waktu yang telah ditetapkan. Dan setelah wawancara visa selesai, kami akan menyediakan membelikan Anda tiket keberangkatan ke Amerika Serikat. Di sini alur proses Fulbright Doctoral Degree kurang lebih adalah 18 bulan. Hal ini dikarenakan Anda perlu melamar terlebih dahulu beasiswanya, dan setelah itu proses yang lainnya mengikuti, termasuk juga proses untuk mendapatkan letter of acceptance dari kampus di Amerika Serikat. Jadi keberangkatannya adalah di pertengahan tahun depan, yaitu Juni atau Juli atau Agustus atau September pada tahun 2026. Bagaimanakah tips mendaftarnya? Pastikan dokumen lengkap sesuai dengan persyaratan. Silakan isi secara lengkap semua bagian yang ada di dalam formulir aplikasi daring, termasuk juga mengunggah esai-esai yang diperlukan, skor kemampuan bahasa Inggris, surat rekomendasinya, KTP, SIM atau paspor, hasil pindah transkrip akademis, dan lain-lain sebagainya. Silakan Anda unggah ke dalam formulir aplikasi. Ada catatan penting tentang esai. Esai haruslah merupakan hasil karya mandiri. Plagiarisme akan mengakibatkan diskualifikasi dari proses pendaftaran atau seleksi beasiswanya. Untuk informasi terkini, ada laman Aminef yang dapat dijadikan rujukan utama. Silakan kunjungi www.aminef.or.id. Lalu setelah itu, masuk ke bagian Grants for Indonesians, lalu pilih yang program Fulbright Doctoral Degree. Silakan juga luangkan waktu untuk membaca frequently asked question yang telah kami persiapkan. Anda juga bisa menemui kami di media sosial Aminef, ada Facebook, ada Twitter, Instagram, dan juga akun YouTube yang akan berisi rekaman berbagai acara daring yang telah kami selenggarakan. Sangat kami sarankan untuk luangkan waktu untuk menyimak acara daring tahun-tahun sebelumnya, karena Anda bisa mendapati pandangan dan juga tips dari perspektif yang berbeda, karena acara akan menghadirkan alumni yang berbeda. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi kami melalui email ataupun melalui pesan WhatsApp di 0811 9059 085. Ini adalah sebuah layanan yang kami berikan mulai bulan Oktober 2024. Kami akan respon pada hari dan jam kerja, di mana nanti pesan-pesan Anda akan dibalas secara langsung oleh staf Aminef ya, tidak oleh dengan mesin penjawab ya. Karenanya kami akan respon pada hari dan jam kerja. Sedikit informasi tentang Aminef. Kami adalah pengelola beasiswa Fulbright dan juga beasiswa lainnya di Indonesia. Yayasan Aminef didirikan pada tahun 1992 dan merupakan yayasan nirlaba dwi bangsa hasil kerjasama pemerintah Amerika dan Indonesia. Anda mendengarkan informasi tentang program Fulbright Doctoral Degree. Ini adalah satu dari total 9 program Fulbright untuk warga negara Indonesia. Untuk program Fulbright lainnya, boleh nanti masuk ke laman Aminef untuk informasi selengkapnya. Selain program Fulbright, kami juga mengelola 2 program beasiswa lainnya, yaitu Community College Initiative dan Global Undergraduate Exchange Program. Nah, kami ingin menampilkan satu testimoni dari alumni program Fulbright Doctoral Degree, yang ini adalah Dr. Aryasti Carmila dari Palembang, yang merupakan peraih Fulbright Doctoral Degree tahun 2016 untuk berkuliah di Michigan State University di bidang studi epidemiologi. Ia menyampaikan bahwa berkesempatan menempuh pendidikan S3 di Amerika Serikat melalui program Fulbright merupakan salah satu pengalaman hidup terbaik buat saya serta keluarga. Selain bisa memperdalam ilmu di institusi pendidikan terbaik dan membangun jaringan dengan akademia dari banyak negara, ternyata juga semakin menambah rasa kecintaan terhadap Indonesia. Demikian penjelasan kami tentang program Fulbright Doctoral Degree. Semoga penjelasan ini mengantarkan Anda yang hadir di acara ini menjadi peraih Fulbright Doctoral Degree berikutnya.
Untuk bisa mendapatkan informasi lebih lengkap, kami juga ingin mengundang Anda untuk hadir dan menyampaikan pertanyaan Anda pada sesi tanya jawab. Silakan gunakan fitur raise hand untuk bisa kami persilakan. Untuk bisa memberikan waktu kepada rekan-rekan yang lainnya, kami akan persilakan satu orang menyampaikan satu pertanyaan. Ya, kami akan mulai untuk mempersilakan Anda menyampaikan pertanyaan. Dan setelah itu kami akan juga melihat di kolom chat di Zoom Meeting ini untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan. Baik, yang pertama kami ingin mempersilakan atas nama Joko, silakan untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Ya, selamat sore Bu Mita. Selamat Perkenalkan, nama sore. saya Joko. Mohon maaf tadi saya agak terlambat masuk. Ini terkait dengan supervisor penelitian itu seperti apa? Apakah dicarikan oleh Fulbright atau kita cari secara mandiri? Kemudian proposal penelitian itu teknisnya seperti apa ya, Mbak? Baik, Terima terima kasih. kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, untuk calon research advisor di Amerika Serikat, terutama untuk yang ingin kuliah S3, ini sangat direkomendasikan untuk bisa Anda hubungi, Anda cari secara mandiri sebelum melamar program beasiswa Fulbright. Nanti apabila Anda mendapatkan jawaban yang positif dari calon research advisor, silakan Anda cantumkan informasi tersebut di dalam formulir aplikasi daring untuk program Fulbright Doctoral Degree. Nah, jadi nanti untuk bisa mendalami bagaimanakah caranya supaya email yang dikirimkan oleh Anda calon uh, pelamar besok Fulbright supaya bisa lebih menarik perhatian dari calon research advisor, nanti mungkin bisa ditanyakan secara langsung ya kepada para alumni yang akan hadir di breakout room. Semoga nanti insight dari mereka ataupun pengalaman mereka bisa membantu Anda dalam proses ini. Lalu setelah itu untuk research proposal, untuk melamar Fulbright Doctoral Degree ataupun Fulbright Master's Degree, research proposal adalah bukan dokumen yang diperlukan atau diminta. Yang perlu dilampirkan adalah writing sample. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Oke, berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Sultan Syafiq. Halo Mbak, selamat sore. Selamat sore. Saya ingin bertanya, jadi saat ini kondisi saya sedang menempuh sidang di magister dan dalam beberapa bulan ke depan lulus, tapi ketika 15 Februari saya belum memiliki ijazah S2. Ya. Pertanyaan saya adalah apakah dalam mendaftar PhD ini saya boleh menggunakan transkrip nilai saya di S2? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah apakah Fulbright lebih mempertimbangkan lulusan magister yang fresh graduate atau yang memiliki pengalaman riset dan mengajar yang panjang? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Bagi Sultan yang saat ini sedang berkuliah S2 di Indonesia ataupun di negara lainnya, apabila per 15 Februari 2025 sudah sidang, lalu setelah itu sudah mendapatkan surat keterangan lulus sementara, maka Anda dipersilakan dapat melamar untuk program Fulbright Doctoral Degree. Namun apabila per tenggat waktu tersebut belum memiliki surat keterangan lulus sementara, maka masih belum bisa mendaftar untuk program ini di tahun ini, silakan mencoba untuk di tahun depan 2026 ketika Anda sudah mendapatkan surat keterangan lulus sementara tersebut. Nah, begitu untuk informasi yang bisa kami bagikan seputar dengan Anda. Lalu setelah itu, siapakah yang dicari? Apakah yang S2-nya baru lulus atau S2 sudah lulus misalkan 5 atau 10 tahun yang lalu sekarang ingin melamar Fulbright Doctoral Degree, manakah yang akan lebih dipertimbangkan? Panitia akan mempertimbangkan aplikasi secara keseluruhan. Jadi untuk faktor tahun kelulusan itu tidak menjadi faktor utama atau faktor satu-satunya yang akan dipertimbangkan. Jadi silakan Anda isi aplikasi selengkap-lengkapnya dengan melampirkan informasi yang diperlukan. Apabila menurut Anda ada hal yang lainnya yang bisa Anda garis bawahi dalam formulir aplikasi, walaupun hal tersebut tidak diminta, silakan Anda juga kumpulkan informasinya di dalam supporting documents. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Pan Fakhira Inayatul Robani, silakan. Baik, terima kasih, Mbak. Pertanyaan saya adalah terkait writing sample. Di sana dikatakan 10 halaman dengan kriteria spasi 2. Nah, itu kalau saya lihat hanya sekitar
5.000 atau 4.000 kata, dan jadi saya ingin bertanya batasan writing sample itu seperti apa. Karena menurut saya 4.000 itu esai terlalu banyak, tapi jika research report misalnya terlalu sedikit begitu. Jadi yang dicari seperti apa ya? Yang kedua, pembiayaan Fulbright itu 3 tahun. Sementara PhD di US itu biasanya 5 sampai 7 tahun karena ada strukturnya. Nah, ini biasanya skemanya seperti apa begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan pertama mengenai writing sample, betul sekali untuk writing sample yang dipersyaratkan untuk melamar program Fulbright doctoral degree itu adalah sebanyak maksimal 10 halaman. Jadi, writing sample ini bisa berasal dari berbagai sumber. Misalnya, Anda pernah menuliskan research report sebelumnya, lalu setelah itu Anda ingin menjadikan research report tersebut bagian atau merupakan writing sample Anda, maka yang perlu disampaikan adalah pastikan untuk bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Jadi bisa diperpendek untuk bisa memenuhi persyaratan halaman yang telah ditetapkan. Writing sample ini gunanya adalah untuk mengetahui kemampuan tulis-menulis akademis dalam bahasa Inggris, yaitu dari Anda, calon aplikan Fulbright doctoral degree. Jadi, silakan Anda penuhi sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Nah, lalu setelah itu untuk pembiayaan program Fulbright doctoral degree, memang betul untuk kurun waktu yang diberikan adalah pembiayaan selama 3 tahun. Nah, untuk Anda yang ingin melamar program ini dan setelah itu mempertimbangkan, misalnya sepertinya tidak mungkin kalau semuanya lulus dalam waktu 3 tahun, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu pertama, silakan Anda hubungi calon potential research advisor, setelah itu Anda tuliskan bahwa Anda berminat untuk menjadi berada di bawah bimbingannya dia, lalu setelah itu Anda bisa sampaikan juga bahwa untuk program Fulbright Doctoral Degree yang ingin saya lamar itu adalah 3 tahun. Apakah ada alternatif funding yang bisa ditawarkan oleh si research advisor tersebut untuk membiayai Anda selepas tahun ketiga. Para penerima beasiswa Fulbright yang mana mereka memiliki bidang studi yang berbeda-beda, itu memang studinya bervariasi jangka waktunya. Ada yang lulus dalam waktu 2 tahun, 3 bulan, 2 tahun, 9 bulan, ada yang dalam waktu 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, ataupun lebih. Biasanya mereka itu didukung setelah program Fulbright-nya selesai dengan assistantship dari pihak kampus, baik itu research assistantship ataupun teaching assistantship. Semoga informasi ini bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Anda. Baik, saya ingin mempersilakan penanya lainnya sekali lagi untuk bisa mengakomodir penanya yang lainnya. Saya ingin mempersilakan satu orang untuk memberikan satu pertanyaan ya. Yang berikutnya atas nama Farah Adina. Ya, halo Mbak Mita, selamat sore. Selamat Ya, sore. iya. Perkenalkan saya Farah. Saya pengen tanya beberapa hal. Yang pertama, itu sebenarnya ada di kolom chat juga. Dan ini juga sebenarnya pertanyaan ini sempat diadres di sesi informasi yang sekitar tanggal 9-an waktu itu ya, pokoknya sekitar 2 pekan lalu. Jadi berarti academic writing sample itu boleh di-replace dengan portofolio hasil kerja ya? Gitu. Soalnya sejujurnya sih tulisan akademik saya belum ada gitu. Nah, itu boleh atau enggak? Lalu jika misalnya ternyata nggak boleh atau misalnya akan mengurangi bukannya mungkin boleh tapi bakal mengurangi penilaian. Nah, kira-kira sebenarnya bisa nggak ya kita nulis academic writing sampelnya itu mungkin kan saya dulu S2-nya linguistik terapan ya, not specifically a translation field. Cuman dulu sempat nulis sempat nulis yang bidangnya lebih ke sociolinguistics gitu. Jadi saya ada tulisan saya sebenarnya udah terbit di jurnal gitu, dibantuin sama dosen S2 dulu. Jadi itu boleh nggak ya dicantumin meskipun saya ngelamarnya translation tapi academic writing sample saya itu ya tentang lebih ke sociolinguistics gitu. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua soal ini sih soal soal bahasa Inggris, soal tes bahasa Inggris. Nah,
itu kira-kira kalau misalnya dia kurang, kalau misalnya dia kurang tapi nyaris gitu, kira-kira masih bisa di-consider nggak ya? Mungkin sekarang kan kalau di PhD kan 575 tuh ITP-nya. Tapi ya paling misalnya kurang-kurang dikit lah kayak 574 atau maksimal sekurang-kurangnya 570. Nah, itu tuh masih bakalan considerable atau enggak dan apakah akan mengurangi penilaian atau enggak. Terus, Oke, 2 pertanyaan ya. ya oke. Baik. Ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, bagi Anda yang ingin melampirkan writing sample itu berbeda dengan portofolio. Jadi, silakan Anda pastikan untuk mengirimkan writing sample sesuai dengan persyaratan. Portofolio, apabila menurut Anda itu adalah hal yang bisa membantu meningkatkan aplikasi Anda di dalam program ini, silakan dilampirkan sebagai supporting document. Nah, untuk writing sample sendiri, karena memang Anda kalau sebaiknya itu adalah sesuai dengan bidang studi dan juga spesialisasi yang Anda ingin lamar. Jadi sebaiknya berkaitan dengan hal tersebut. Jadi misalkan Anda seperti yang tadi sampaikan, S2-nya sudah di bidang linguistik terapan, lalu setelah itu ingin S3-nya melamar di bidang yang lainnya, maka sebaiknya writing sample itu berkaitan dengan bidang yang nanti Anda lamar untuk S3. Lalu mengenai kemampuan tes bahasa Inggris, betul sekali untuk Fulbright doctoral degree yang diminta adalah skor TOEFL ITP 575. Sekali lagi, ini adalah sebuah kompetisi di mana nanti Anda akan berkompetisi dengan calon pendaftar lainnya. Tentu kami akan melihat secara keseluruhan. Walaupun TOEFL ITP itu bukan satu-satunya yang dinilai, tapi sebaiknya setidaknya bisa memenuhi persyaratan minimal sehingga kans atau kesempatan untuk Anda terpilih itu juga lebih besar. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan ya. Baik, yang berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Nur Syam. Ya, terima kasih Mbak Mita. Pertanyaan saya mengenai study plan, apakah ada minimum atau maksimum jumlah kata dalam penulisan study plan? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, untuk penulisan study plan, hal tersebut diperlukan dan sesuai dengan informasi yang ada di dalam formulir aplikasi daringnya ya. Jadi itu berbeda dengan esai study objektif ataupun esai personal statement. Nah, untuk hal ini saya akan mengecek terlebih dahulu. Ya, untuk study plan itu penjelasannya adalah sebagai berikut. Silakan nanti memilih jenis bidang studi dan spesialisasi yang ingin diambil di Amerika Serikat. Lalu setelah itu jelaskan secara singkat bidang studi yang akan Anda ambil dan setelah itu alasannya mengapa. Jadi intinya nanti silakan Anda juga tuliskan rencana masa depan Anda setelah menyelesaikan studi. Ini seperti prinsipnya adalah rangkuman dari studi objektif. Jadi kalau studi objektif itu diminta adalah 1 halaman maksimalnya dengan ukuran font 11 atau 12. Nah, di study plan nanti silakan Anda sesuaikan dengan field yang telah disampaikan atau telah disiapkan di dalam formulir aplikasi daring. Jadi tidak ada ketetapan misalnya minimal 100 kata atau minimal 50 kata atau sebaiknya atau lainnya. Jadi silakan Anda tentukan menurut Anda bagaimanakah Anda bisa merangkum dari 3 hal tersebut di dalam field yang sudah dijelaskan. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Oke, berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Andri. Halo Mbak, makasih. Ya, sama-sama. Pertanyaan saya, untuk pelamar S3 ini kan untuk surat rekomendasi dimintain 3, bisa dari sisi akademik ataupun profesi. Dan untuk yang sisi akademik, Mbak, boleh enggak pemberi rekomendasi itu dari dosen waktu S1? Apakah harus dari S2, dosen S2 gitu, Mbak? Baik, terima kasih Makasih. banyak untuk pertanyaannya. Betul sekali, untuk memberi rekomendasi bisa dari atasan di tempat kerja ataupun dosen. Yaitu dosen yang dituju adalah bisa dosen dari jenjang S1 ataupun jenjang S2 Anda. Dengan catatan mereka mengetahui rencana studi S3 Anda dan setelah itu bisa memberikan masukan yang relevan yang sekiranya sesuai dengan bidang
yang nanti Anda ingin ambil untuk S3. Jadi silakan lakukan demikian ya. Tentu misalnya apabila ada yang S1-nya di bidang ekonomi, lalu setelah itu ingin S3 di bidang ternyata psikologi, karena memang jalur karirnya membawa demikian, tentu dosen yang di bidang ekonomi tersebut mungkin di jenjang S1 ya, itu mungkin tidak relevan untuk Anda yang ingin S3 di bidang psikologi. Oleh karena itu, silakan hubungi mereka yang menurut Anda paling mengerti Anda, paling mengerti bagaimana komitmen Anda terhadap bidang studi yang nantinya ingin dilamar untuk S3. Ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, baik, saya ingin mempersilahkan untuk penanya yang lainnya atas nama Vita Fatima. Silakan Vita. Terima kasih atas kesempatannya. Di Ya. sini ada sebuah pertanyaan tersier yang ingin saya sampaikan, yaitu apakah Aminef akan mengakomodasi keluarga inti atau dalam hal ini orang tua ya untuk hadir dalam seremoni wisuda. Gitu saja. Oke, baik, terima kasih banyak. Jadi ini apabila konteksnya nanti sudah menyelesaikan S3, lalu setelah itu ingin hadir untuk keperluan wisuda saja ya. Oke, Betul, Kak. baik, terima kasih. Nah, untuk hal ini kami akan konsultasikan terlebih dahulu dengan tim kami untuk menjawab hal tersebut, karena untuk keperluan hanya wisuda saja, itu biasanya kemungkinan besar akan diarahkan untuk bisa melamar visa tipe B1, yang mana nanti perlu dilamar secara mandiri, dan oleh karena itu, untuk Anda sebagai penerima beasiswa Fulbright-nya, Anda akan dibantu untuk visanya tipe lain, yaitu J1. Dan setelah itu visa tipe J2 itu adalah untuk visa yang berkaitan dengan anggota keluarga yang dibawa serta selama studi. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Selain itu, saya ingin melihat apakah ada pertanyaan melalui kolom chat di Zoom Meeting. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang saya rasa juga penting untuk dijawab. Di sini ditulis oleh Rangga ya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Sejauh mana akreditasi S2 berpengaruh pada keterpilihan kandidat? Misalkan jika kandidat bersekolah di kampus dengan akreditasi bukan A, apakah ini akan mempengaruhi keterpilihan? Berikut ini adalah jawaban kami. Untuk Anda yang ingin melamar program Fulbright Doctoral Degree, lalu setelah itu Anda lulusan dari jenjang S2 misalnya di dalam negeri, lalu setelah itu dalam konteksnya bukan universitas besar begitu ya, tidak masalah, silakan Anda lampirkan persyaratan Anda, karena hal tersebut bukan yang dinilai. Yang kami nilai secara garis besar itu adalah bagaimana Anda dan juga komitmen Anda terhadap bidang studi yang Anda ingin lamar tersebut, dan juga bagaimanakah rekam jejak Anda. Jadi jawabannya adalah tidak ya. Lalu setelah itu, ada pertanyaan kedua, adakah uang yang perlu didepositkan di awal? Nah, beasiswa Fulbright tidak ada mempersyaratkan adanya uang yang perlu didepositkan di awal, jadi jawabannya adalah tidak juga. Lalu setelah itu, untuk tenggat waktu pendaftaran, apakah harus ada tes TOEFL terlebih dahulu, atau bisa menyusul sampai bulan Juni sampai dengan Desember? Untuk persyaratan Fulbright Doctoral Degree, memang diperlukan adanya tes TOEFL, yaitu bisa menggunakan TOEFL ITP, TOEFL IBT, atau misalkan Duolingo English Test, ataupun IELTS. Silakan Anda pertimbangkan tes mana yang sekiranya bisa Anda jangkau untuk Anda bisa memenuhi tenggat waktu pendaftaran 15 Februari 2025. Karena kalau misalkan tidak ada skor kemampuan bahasa Inggrisnya, maka itu berarti dokumen Anda tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Oke, yang terakhir adalah bagaimana alurnya apabila sudah memiliki LOA dari kampus di Amerika Serikat. Nah, untuk Anda yang ingin melamar program Fulbright Doctoral Degree tenggat waktunya 15 Februari 2025 ini, apabila sudah memegang LOA, maka LOA tersebut adalah surat penerimaan dari kampus di Amerika untuk bisa memulai studi di pertengahan tahun 2025. Ya. Nah, apabila Anda sudah memiliki LOA-nya, maka silakan Anda lampirkan di dalam formulir aplikasi Anda sebagai supporting document. Dengan catatan ini tidak langsung menjadikan Anda
penerima beasiswa Fulbright, Anda masih tetap harus mengikuti proses-proses lainnya. Yang bisa dilakukan adalah mengecek dengan kampus di Amerika Serikat yang sudah Anda dapatkan LOA-nya, apakah LOA tersebut bisa di-defer atau ditunda untuk tahun 2026 nanti. Jadi tidak ada jalur khusus untuk mereka yang punya LOA ya. Semua orang harus mengikuti proses seleksi dan juga alur proses yang sama. Oke, kami akan melihat untuk yang sudah raise hand. Kami akan persilakan kembali atas nama Sultan Syafiq, silakan. Halo Mbak, ingin bertanya terkait ketika sudah diterima dan membawa keluarga, apakah Fulbright mengcover tiket berangkat pesawat seperti itu? Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Untuk mereka yang ingin membawa anggota keluarga, kami akan bantu untuk melamar visa J2 bagi anggota keluarga inti dan juga izin tinggalnya. Adapun untuk tiket pesawat mereka ke Amerika Serikat, biaya hidup dan sebagainya itu perlu ditanggung secara mandiri karena tidak ada alokasi tambahan untuk mereka yang ingin membawa serta keluarga. Oke. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Oke, saya akan mengecek lagi untuk pertanyaan lainnya dari kolom chat di Zoom meeting ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Nasir ya, mengenai surat rekomendasi. Oke, untuk surat rekomendasi, ini saya melihat ada 2 pertanyaan, oleh karena itu saya akan mengecek terlebih dahulu sesuai dengan panduan aplikasi ya. Nah, untuk surat rekomendasi, silakan Anda temukan informasinya pada bagian panduan, yaitu bagian download guide, yang mana ada PDF file berisi sekitar kurang lebih 27 halaman, dan ini adalah panduan termasuk juga untuk mengisi surat rekomendasi. Nah, saya akan screen share ya hasil PDF file yang sudah saya unduh, dan setelah itu saya tampilkan halaman yang spesifik mengenai informasi surat rekomendasi. Berikut ini adalah PDF filenya. Nah, ini ada terlihat ya, ada 27 halaman. Ini adalah halaman 25 berkaitan dengan surat rekomendasi. Nah, di sini ada informasinya, 1 halaman khusus untuk informasi ini. Jadi silakan Anda mengikuti informasi yang telah diberikan di sini. Pada prinsipnya, surat rekomendasi itu adalah satu dokumen yang sifatnya confidential. Jadi, pemberi rekomendasi itu mengisi formulir aplikasi dan dikirimkan langsung ke alamat kantor Aminef melalui pos atau kurir, atau juga mengirimkannya melalui email ke portal@aminef.or.id. Surat rekomendasi haruslah konfidensial, tidak diketahui oleh Anda yang diberikan rekomendasi. Oke. Silakan nanti merujuk pada informasi yang terdapat pada PDF file instruksi pengisian aplikasi dari yang ada di sini. Oke. Nah, di sini saya akan lihat lagi untuk pertanyaan yang lainnya untuk bisa dibantu dijawab. Oke. Ya, Oke, ada pertanyaan mengenai TOEFL ITP. Nah, di sini ada 2 jenis TOEFL ITP. Ini adalah pertanyaan dari Roche Villanova. TOEFL ITP ada 2 jenis, offline dan online. Apakah keduanya bisa digunakan untuk memenuhi persyaratan sertifikat kemampuan bahasa Inggris? Jawabannya adalah bisa, dengan catatan itu adalah TOEFL ITP resmi yang diselenggarakan oleh test center yang memang tersertifikasi untuk bisa mengeluarkan TOEFL ITP. Bukan TOEFL ITP Prediction atau TOEFL Lite ya. Baik, terima kasih banyak untuk
pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Sayang sekali untuk sesi tanya jawab ini perlu kami akhiri karena kami harus mulai bersiap untuk sesi berikutnya, yaitu sesi di dalam breakout room bersama alumni. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang mengikuti acara ini via Facebook page di Aminah Fulbright Indonesia. Terima kasih, dan siaran langsungnya perlu kami tutup dan kami akhiri di saat ini. Apabila Anda ingin berinteraksi bersama kami dan setelah itu bergabung ke dalam breakout room dan bisa berinteraksi dengan para narasumber, ada 16 orang yang tergabung dalam 8 breakout room yang berbeda, Anda kami persilakan untuk bisa mendapati Instagram story dan juga Facebook page story laman Aminef yang nanti berisi tautan untuk registrasi Zoom meeting-nya. Jadi untuk Anda yang bergabung di Facebook page Aminef Fulbright Indonesia, maka kami akan akhiri untuk siarannya sesaat lagi. Namun sebelumnya kami akan membagikan informasi tentang TOEFL ITP Online Edition. Bagaimanakah caranya untuk mendapatkan TOEFL ITP ini? Berikut informasinya ya. Silakan Anda mengisi aplikasi dari Google Form yang telah kami siapkan di sini. Silakan Anda tangkap layar Anda, lalu nanti mengisi Google Form-nya dapat dilakukan setelah acara ini selesai. Akan terdapat beberapa informasi yang perlu diisi dan juga ada dokumen yang perlu diunggah, jadi akan perlu waktu kurang lebih 5 hingga 15 menit untuk mengisi kesempatan mendapatkan voucher TOEFL ITP Online Edition periode Januari hingga Februari. Di sana juga terdapat informasi seputar timeline, kapan Anda akan menjalani tesnya apabila Anda mendapatkan vouchernya. Jadi mohon untuk dibaca dengan seksama informasi yang telah kami berikan di awal Google Form tersebut. Informasi sudah kami sediakan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, supaya lebih mudah untuk dipahami oleh mereka yang ingin mendapatkan kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Saya izin tutup untuk tautan ini ya. Nah, sekali lagi demikian untuk acaranya bagi Anda yang bergabung di Facebook page. Sampai jumpa di lain kesempatan dan mari bergabung bersama kami di Zoom meeting apabila Anda ingin berinteraksi dengan para alumni yang telah bergabung bersama kami. Acara di breakout room akan berlangsung hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa lagi kepada Anda yang bergabung di Facebook page.